Saya ucapkan selamat pagi, shalom untuk kita semua. Selamat Hari Pendidikan Nasional untuk kita semua. Anda bisa berhenti sekolah, tapi Anda tidak bisa berhenti belajar. Terus belajar sampai kita memenuhi semua potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Baik, umat Tuhan, berapa banyak yang percaya tahun ini adalah tahun supernatural dan tahun percepatan supernatural? Berapa banyak? Berapa banyak? Coba angkat tangan dan kasih ketemu dua tangan itu. Haleluya. Ya, umat Tuhan, ketika kita berbicara tentang prinsip dan refleksi di tengah krisis pandemi global hari ini, kita mempercayai, VLC mempercayai bahwa tahun 2021 adalah tahun percepatan dan peningkatan supernatural. Amin. Kita percaya bahwa keterpurukan yang terjadi sebenarnya itu sebuah proses pemulihan yang jauh lebih baik. Termasuk dampak dari bencana dan dampak dari COVID-19. Kita tahu hari-hari ini saudaraku yang kasih, orang NTT diberkati Tuhan. Ada yang masih skeptis. Ada yang berkata ya nanti juga bulan Oktober airnya kering. Tapi percayakah Anda bahwa air bisa keluar dari lubang batu? Itu bukan sekarang. Dari dulu Musa sudah alami. Kalau Musa alami, JPF dan rombongan bisa alami. Kota Kupang bisa alami. Hanya mengaminkan firman, saudara keingat. Dan kita lihat tahun ini, saudara lihat tadi malam baru dapat satu YouTube. Mungkin saudara sudah dapat juga di Kerising di Kupang, di Kabupaten Kupang. Itu daerah mana? Oikabiti pun belakang-belakang, Oikele pun belakang-belakang, Raknamo punya samping-samping. Pokoknya Kerising. Ketika Kerising nanti ada keluar danau, bukan danau, sungai yang bagus sekali, saudara kekasih. Ya. Mungkin kita bisa refleksi satu kali, refreshing di sana, refreshing di sana. Ada danau, ada air, ada semua saudara kekasih. Nah, saudara yang berkata bahwa ini kan kebetulan, tidak ada yang kebetulan. Bagi orang percaya, pemulihan akan terus terjadi. Dan saudara yang kasih, Anda akan melihat sampai satu kata terjadi, kerajaan Allah datang. Nah, saudaraku, mari kita percaya bahwa sekalipun badai menyisakan hal-hal yang mungkin mengecewakan kita, tapi coba kita lihat di balik itu ada sebuah pesan. Karena Tuhan berbicara lewat angin badai. Kalau Anda sudah bosan ikut misa hari Minggu kayak begini, Anda sudah khotbah-khotbah, Anda sudah tidak suka lagi khotbah Minggu, khotbah Jumat, khotbah Senin, khotbah Rabu, doa pagi siang malam, maka nanti kalau Tuhan berfirman lewat angin badai, maka orang yang tidak pernah berdoa pun doa syafaat bisa dinaikkannya. Bahkan yang tidak bisa bahasa roh pun karangan terjadi bahasa rohnya, saudara. Dengan mengingat-ingat apa yang orang lain pernah didoakan. Jadi ini adalah waktu yang tidak pasti. Pandemi global menyebabkan kita semua mengubah kehidupan kita dari yang tidak terbiasa cuci tangan, selalu cuci tangan. Sehingga seolah-olah kita baru mulai dari TK, karena dulu belum sempat ikut proses cuci tangan yang baik. Kehidupan jutaan banyak orang sudah diubahkan. Ada yang tidak mau berubah, tapi kebanyakan mau berubah. Perubahan terjadi begitu cepat, sehingga saudara yang kasih, kalau ada yang tidak mau mengalami dalam perubahan, dia mengalami kelengahan, menjadi lengah dan tergilas. Kita semua berusaha untuk beradaptasi dengan tahun yang baru ini, bukan? Dengan harapan ada yang naikkan status kapan COVID bisa lewat. Ya. Nanti COVID lewat, fit lewat lagi, saudara yang kasih. Hari-hari ini krisis, resesi bergabung menjadi satu secara global dimanapun, saudara. Tapi orang yang bisa survive adalah orang yang mengerti prinsip-prinsip hidup, menghadapi dan mengelola krisis, mengetahui cara atau prinsip-prinsip menghadapi atau mengelola krisis. Krisis dan resesi kita tidak bisa menghalau begitu saja, malas tahu dan tidak mau tahu.
tapi kita harus belajar prinsip bagaimana menghadapi mengelolanya. Sederhana. Agar Anda tidak menjadi korban gravitasi, yaitu jatuh selalu di bawah, maka kalau Anda naik ke gedung yang bertingkat, maka pasti Anda selalu mempersiapkan pemikiran bahwa ketika saya sampai di atas, turun tidak boleh loncat. Betul ya saudara? Saudara mesti naik lewat tangga, turun lewat apa? Salah, lift. Nah, jangan catat. Anda tidak akan bisa beranggapan cuek aja. Naik lewat tangga 40 ke atas, turun lompat saja biar cepat. Ya, cepat. Masuk di mana masing-masing yang tentukan sendiri. Paling tidak, dia lompat dari gedung bertingkat, keluar di Timex. Bahwa telah berpulang seseorang yang lompat dari gedung yang tinggi. Oke? Dengan kata lain, Anda harus mengerti prinsip bagaimana mengelola hukum gravitasi. Makanya ada tangga. Tangga kayu, tangga aluminium, tangga besi, tangga batu. Supaya apa? Kita bisa mengelola hukum gravitasi itu agar kita bisa survive, hidup dan menikmati hukum itu. Hukum itu tidak menghukum kita, tapi justru membebaskan kita dari kehancuran. Nah, ini saya mau bagikan dengan cepat 7 prinsip. Bagaimana kita bisa mengelola, bagaimana kita bisa refleksi di tengah-tengah pandemi global, krisis yang berkepanjangan, yang menghantui dunia khususnya negara-negara berkembang seperti Indonesia dan negara-negara Asia pada umumnya yang cukup juga merasakan. Tapi banyak keterpurukan juga terjadi pada negara-negara yang maju. Yang pertama, saudara kasih, hidup secara fisik itu singkat dan manusia itu rapuh. Betul ya saudara? Saudara setuju dengan saya? Betul? Hidup manusia itu apa? Singkat. Fisiknya itu singkat. Rapuh. Mazmur 103 ayat 14 dan seterusnya dikatakan begini. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti apa saudara? Rumput. Seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucunya. Orang-orang yang percaya, orang-orang benar, ini bagianmu. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titanya. Walaupun hidup itu rapuh, tapi masih ada chance, kesempatan untuk kita bisa melakukan sesuatu yang berdampak kekal di tengah-tengah kerapuhan. Krisis bencana mengingatkan kita bahwa kita semua rapuh dan rentan untuk sakit, bahkan bisa sekonyong-konyong meninggal begitu saja. Ya, hari-hari ini saudara tentu sudah bukan lagi hal yang tabu, tapi meninggal tanpa dikunjungi atau dikasih salam terakhir, salam atau hormat terakhir, ya. Kepada orang-orang yang kita kasih itu terjadi di mana-mana. Kakek, nenek kita, tetangga, kekasih, suami, istri, ya anak-anak, ya. Ada sepasang keluarga di Jakarta, mereka hanya dikirim dari Amerika, 2 putra dan putri mereka, kirim ke Amerika Serikat. Lalu pemerintah di sana setelah menguburkan kedua putra putri mereka yang kuliah di sana karena COVID meninggal, hanya dikirim foto. Bu, Pak, kami sudah berhasil menguburkan putra putri Anda dengan protokol kesehatan. Percayalah. Anda bisa bayangkan dan kisah-kisah tragedi yang menyedihkan lainnya. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa siapapun dia, manusia itu rapuh. Pada tanggal 5 April yang lalu, 4 dan 5 April yang lalu, bahkan mulai tanggal 1, 2, 3, 4, 5, saudara mulai merasakan, bukan? Saudara kita di Kabupaten Kupang mulai merasakan dari tanggal 2, 3, ya, mereka sudah mulai lihat air mulai naik. Dan ada tetangga saya, dia mempertahankan padi ada 230 karong, bukan 230 black, tapi 230 karong. Dia suami istri bertahan sampai air sudah di sini. Terakhir mereka bilang menyerah, berenang keluar, saudara yang kasih. Ya, mereka tidak bisa bertahan lagi, saudara yang kasih. Ya.
Dengan harapan itulah kegiatan pensiun, saudara kekasih. Tapi pensiun sudah dibawa pergi, saudara kekasih. Dan banyak hal-hal lainnya. Bahkan saudara malam itu, kalau Anda punya uang banyak, kira-kira Anda bisa bayar berapa untuk badai? Dan kalau Anda juga punya uang banyak, Anda bisa sewa berapa orang datang membantu Anda pada malam itu? Hah? Ada yang jalan buka dada berani lawan bulldozer, kira-kira malam itu dia bisa lawan? Dan malam itu hanya satu kata yang singkat, Tuhan tolong. Itu doa yang paling manjur, saudara kekasih. Yang tidak percaya pun tidak percaya, tetap bilang apa? Semuanya disimpulkan jadi satu, Tuhan tolong. Dan semua yakin Tuhan tolong. Tidak ada punya iman yang bilang ragu-ragu. Malam itu dengan penuh keberanian, Tuhan tolong. Bahkan ada yang begitu yakin sampai habis berdoa dia tidur sampai air kasih bangun dia baru dia sadar. Saudara, manusia membutuhkan keselamatan. Manusia yang rapuh. Perjanjian keselamatan harus diterima secara pribadi oleh setiap orang. Gereja, orang percaya bertugas, sifatnya wajib untuk kita memberitakan perjanjian keselamatan kepada setiap orang. Kalau Anda tidak tahu perjanjian, maka perjanjian, manfaat, benefit dari perjanjian itu Anda tidak akan bisa menikmati. Saudara lihat ketika saudara beli tiket pesawat terbang, selalu di situ ada persyaratannya, bukan? Saudara akan dikasih tahu dapat apa, dan tidak boleh bikin apa, dan sebagainya. Kalau Anda tidak tahu, Anda tidak bisa menikmati penerbangan atau pelayaran itu. Kenapa? Karena perjanjiannya tidak diklarifikasi, tidak diperjelas. Dengan kita memberitakan kabar keselamatan, kita sedang memperjelas bahwa setiap orang berhak untuk diselamatkan. Sekalipun manusia itu rapuh, sekali manusia rentan terhadap penyakit, kematian, kesengsaraan, dan berbagai macam tragedi. Tapi ada satu kepastian, manusia bisa diselamatkan. Matius 4 menjelaskan kepada kita sebuah peristiwa atau satu keadaan. Ayat yang ke-16, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Ya, kita kemarin saudara lihat ada yang baru belakangan ini lampunya menyala. Kita kapan hari itu awal bulan kemarin saudara bisa lihat. Saya punya lampu sudah mati dari tanggal 1 April. Memang sudah crosslet duluan, saudara kekasih. Jadi sudah berapa hari semuanya sudah pada gelap malam-malam. Saudara bayangkan kegelapan. Nah, manusia hidup dalam kegelapan seperti yang diungkapkan Matius 4:16 tidak gampang. Dan yang paling mengerikan dikatakan negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Berarti saudara kekasih, terang itu tidak akan datang kalau Anda tidak membawa. Tahukah Yesus bilang kepada kita, you are the light, kita adalah terang dunia. Amin. Kalau kita tidak membawa terang, kebenaran, perjanjian keselamatan, NTT, Indonesia, bangsa-bangsa tetap masih berada dalam naungan maut, berpayungkan maut. Artinya, di bawah kekuasaan maut, di bawah otoritas maut, di bawah kendali maut. Maut artinya keterpisahan dengan Allah. Maut artinya tidak mengalami apapun yang didesain, direncanakan oleh Allah. Makanya Roma 10 Paulus berkata begini, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya Indonesia diselamatkan, supaya Israel diselamatkan. Apakah itu doa saudara? Ya, itu doa kita. Keinginan dan kerinduan hatiku. Bukan saja anak-anak dan keturunan saya dapat pekerjaan yang baik, dapat rumah yang baik, dapat masa depan yang baik tanpa surga. Tidak. Tapi kita rindu supaya Indonesia, kerinduanku, keinginan hatiku dan doaku, dia bukan saja ingin, tapi dia langsung terjun dalam doa. Dia minta supaya Indonesia diselamatkan. Dan ada kabar baik kalau saudara ikuti di YouTube hari ini, Indonesia semakin dicerahkan. Indonesia semakin dicerahkan. Belakangan ini satu nabi ke-26 sangat menghebohkan saudara. Saudara belum tahu?
Nabi ke-26 Paul sangat menghebohkan Indonesia. Bahkan 170 negara dia dicari di sana. Ada banyak kontroversi tentang dia. Tapi juga saudara yang kasih, ada banyak orang yang dinaungi dalam kegelapan. Mereka mulai temukan jalan yang lurus itu. Amin. Nah, saudara, itu semua terjadi karena doa-doa kita. Selain kita maju, ada orang yang maju ke sana, kita juga selalu. Dalam setiap kesempatan, saudara mesti terbiasa. Kita mulai pandemik ini, kita jujur, saudara yang kasih. Karena jaga jarak, maka kalau kita omong dengan orang, nanti mau penginjilan pun dia tidak tahu kata mau bilang apa. Itu alasan yang sangat masuk akal. Tapi belakangan ini saudara yang kasih, kita sudah bisa merapat dalam pengertian tetap jaga jarak, dan kita sudah mulai berani dan mulai gunakan, bilang kiri kanan, bangkit, kasih tunjuk tangan, bangkit, bilang bangkit, bangkit. Mulai belajar untuk bersaksi, saudara yang kasih. Mulai ngomong, ingatkan, kenapa? Kalau saudara tidak mulai bersaksi kepada mereka, orang-orangmu, mereka masih ada dalam naungan maut. Mereka beragama memang, tapi mereka tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Makanya Paulus bilang, keinginan hatiku dan doaku. Apakah saudara setuju kalau saya katakan, keinginan hati VLCSP Indonesia dilawat? Ya, itu menjadi kerinduan kita. Doa kita. Nah, saudara aminkan di sini. Mari kita buktikan pada hari Rabu dan hari Sabtu pagi nanti. Jumat juga saudara yang ngasih. Kita pakai waktu Zoom. Wih, Zoom itu paling enak saudara yang ngasih. Saudara ada juga, tapi please jangan curang. Kasih hidup habis, kasih tutup videonya, tutup suaranya, jadi tidur lagi. Baru siang Pak John Deddy ingat, oh beta masuk. Masuk tadi di alam tidak sadar. Tapi sebenarnya itu baik sekali. Ada yang bangun sudah buru-buru sambil dia kasih hidup suaranya, kabarnya kasih hilang, tutup suaranya, sambil dia sikat gigi. Tapi ikut. Pak Marcel ada bawa pujian penyembahan. Ku masuk hadirat Tuhan sambil dia sikat gigi. Tidak apa-apa, Tuhan tahu hati kamu. Mari kita gunakan doa kita, saudara. Ada saatnya kita tidak bisa berdoa lagi. Karena itu kesempatan yang baik, manfaatkan. Tuhan sudah kasih kemudahan, ini doa ini luar biasa. Saudara berdoa supaya saya tidak dengar suara Tuhan bahwa kembali lagi kita berkumpul ramai-ramai. Ya? Saudara berdoa begitu. Saudara berdoa supaya tetap dengar doa Zoom. Tapi kalau saya dengar bilang tiap malam berdoa di sini, nanti COVID bukan 19 lagi, 1900. Oke. Tapi paling tidak, mari kita punya keinginan. Sekaya apa, sehebat apa, orang itu membutuhkan keselamatan. Saudara jangan terkesima melihat, wah ini orang penghasilan dari YouTube saja ratusan juta tiap bulan atau miliaran tiap tahun. Orang boleh punya penghasilan berapa banyak, punya kekayaan berapa banyak gudang, punya emas berapa banyak kontainer, punya pengaruh berapa hebat. Tapi tanpa keselamatan dia seperti rumput yang hanya mekar di pagi hari, sore hilang dan lenyap. Dia tidak tahu rumah mewah, kekayaan, harta jabatan tidak mengenal dia. Ada yang katakan amin? Itulah sebabnya Anda dan saya mendapatkan kehormatan untuk mengingatkan kepada mereka. Ayat yang ke-18, di mana kita menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Salah satu perintah Tuhan adalah apa? Pergi memberitakan Injil. Makanya gereja Victoria Community adalah gereja pemuritan. Jangan pernah kita lupa itu. Jangan pernah punya alasan lagi. Mari kita mulai berkumpul, berkomsel, dan kita mulai mengasah kembali spirit penginjilan, spirit pemuritan kembali muncul. Badai beberapa jam telah merubuhkan cara berpikir manusia. Sekarang orang mulai bangun rumah, orang mulai pikir-pikir. Paling tidak harus seng yang paling tebal. Karena berpikir, siapa tahu kalau bab tua datang lagi. Cara berpikir berubah kan sekarang toh? Saya renovasi kemarin kamar dan kita punya gerasi, itu bahannya 2 kali lebih banyak. Kenapa? Karena saya pikir kita mesti punya persiapan yang lebih baik. Kenapa? Karena dengan badai ini orang mulai cara berpikir. Paling tidak tidur tiap malam mulai berdoa. Nah, saudara,
Ini semua menandakan kepada kita bahwa kita dalam keadaan kerapuhan. Tapi ayat 18, kita menjadikan diri kita. Katakan, saya pemegang titah Tuhan. 2, 3. Ya, janji keselamatan, janji perlindungan, janji kemakmuran, tapi juga janji untuk mewartakan Injil dan memuridkan. Yang kedua, semua orang sama. Saudara mesti punya prinsip ini. Kalau pertama tadi manusia rapuh, yang kedua manusia sama, kita sama. Penyakit dan krisis tidak membuat perbedaan antara orang-orang. Semuanya dipengaruhi, semuanya terdampak, semuanya setara, sama rata. Manusia coba membedakan perekonomian, status ekonominya berbeda, status sosialnya berbeda, budayanya berbeda. Tapi penyakit COVID-19 dan bencana ketika datang mengingatkan kita bahwa semua kita bisa sakit, bisa mati, bisa ditimpa oleh bencana dan kesukaran. Kita semua saling berhubungan dan membutuhkan satu sama lain. Anda bisa bayangkan kalau peristiwa kemarin Seroja itu datang say halo untuk Kupang, dan bagaimana dengan tetangga-tetangga yang saling bermusuhan satu dengan yang lain gara-gara air cucian beras atau air cucian pakaian masuk di tetangga sebelah. Sedangkan yang tidak suka rumahnya hancur dan tetangganya persis batas saja. Tentu dengan muka tabal dan penuh kerendahan hati. Apa saya bilang? Muka tabal dan penuh kerendahan hati. Langsung dia masuk dan maaf, oh beta sudah di rumah. Kenapa? Karena badai sudah datang. Dan saya yakin malam itu semua pengampunan sudah dilepaskan. Semua kesembuhan sudah ditiadakan. Untuk sementara. Itu menunjukkan bahwa kita sama, bukan? Wali kota kena, kota wali kena. Saudara lihat, tidak ada orang memupuk dada, saya hebat. Tidak peduli di negara mana kita tinggal, berapa usia kita, apa yang kita lakukan, semuanya penting kita saling membutuhkan. Ya. Kita bukan lagi saudara kekasih kelompok Indonesia, kelompok Australia. Kita sudah menjadi masyarakat dunia, global citizen. Jadi kalau orang tanya, kamu penduduk mana? Saya penduduk global. Dari KTP saudara saja, saudara bisa bikin usaha di Aceh, saudara bisa bikin usaha di Madura. Nggak ada masalah. Kita manusia sudah mulai rubah cara berpikir. Kita saling membutuhkan. Penanganan resesi dan krisis, bencana, saudara yang kasih, hanya bisa dihentikan kalau kita punya kebersamaan. Makanya pemerintah larang keras bermudik tahun ini. Lalu ada yang bertanya, kalau pergi menghadiri orang nikah bagaimana? Saya kurang tahu, tanya langsung saja. Bermudik tidak boleh. Kenapa? Karena harus tangani bersama-sama. India, saudara baca 2 minggu lalu, India angka COVID-nya 11.000. Dari yang biasanya 110.000, 200.000. Tapi tiba-tiba turun rendah 11.000. Menteri Kesehatan India umumkan, kita sudah bebas, silakan. 5 juta orang kumpul di Sungai Gangga. Bebas tanpa bikin ada masker. Saudara tahu, naik satu kali 200.000 tiap hari. Langsung kalang kabut. Nah, untuk mengatasi ini saudara kekasih, saudara harus setuju dengan kita bahwa kita tetap menjaga protokol kesehatan. Amin. Jaga, jangan anggap enteng. Walaupun sudah menurun, ada yang nyeletuk bilang sudah Seroja Subawa itu COVID-19 pergi buang di Laut Sabut Nusa Basan. Oke, silakan. Tapi Anda harus pastikan. Itulah sebabnya saya ingin membacakan bahwa Mazmur 133 dikatakan nyanyian Jara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Wow. Jangan tunggu mengungsi baru diam bersama, saudara. Amin. Saya bilang apa? Jangan tunggu mengungsi baru diam bersama. Karena orang sudah mengungsi tidak ada pilihan. Mau kamar mana, mau makan apa, terima sudah. Namanya juga pengungsi.
Pengungsi kok masih minta 4 sehat 5 sempurna lagi. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke lehernya. Ini bicara soal proses impartasi, aliran berkat. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memberikan berkat kehidupan untuk berapa lama? Jadi kebersamaan, kesatuan kita. Ya, kita boleh jaga jarak secara fisik, tapi hati kita semakin dekat. Amin. Kalau tidak bisa selamat, pakai saja begini. Kan tidak dilarang selamat, tapi tidak dilarang begini kan? Atau juga kaki, slow. Saudara yang kasih, artinya kita harus jaga kebersamaan kita, kesatuan kita. Dan saya percaya dalam kebersamaan kita bisa menyelesaikan. Bangsa Indonesia hanya bisa memberantas teroris dari bangsa ini apabila kita bersama. Amin saudara. Bersatu menjadikan teroris adalah musuh kita. Supaya Indonesia bisa aman. Haleluya. Ya, bibit-bibitnya itu saya dengar kalau dalam wawancara itu sudah ada di berbagai macam strata lapisan kehidupan. Ada di berbagai macam daerah-daerah. Itulah sebabnya kita di Timor menjaga. Doa kita bisa mengikat dan melepaskan bangsa ini dari kuasa teroris. Amin. Dalam kesatuan, mari kita berpayah. Kita mulai. Kita tidak lagi membedakan ras. Beberapa saat yang lalu ada masalah-masalah yang dibangkitkan karena rasis. Itu dia. Kita mulai menjaga kesatuan. Di dalam jemaat ini, saudara yang kasih, mari kita menjaga kesatuan dengan membangun jaringan-jaringan komunikasi yang baik. Pastikan saudara yang kasih, informasi-informasi yang saudara berikan tidak bersifat hoax, tapi membangun, menguatkan, meneguhkan kita. Amin. Dalam kebersamaan, kesana Tuhan perintahkan. Dan saya bersyukur sekali jemaat VLC kesatuan luar biasa. Amin. Sekalipun kita dibatasi dengan ruang dan waktu, tapi ketika kita lakukan banyak hal, kita bisa pengaruhi kota ini. Haleluya. Berkat Tuhan mengalir, kesana Tuhan perintahkan, sehingga kita berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Karena di mana ada kesatuan, kesana Tuhan perintahkan berkat. Yang ketiga, prinsip yang ketiga, setiap kehidupan itu penting. Katakan, hidup saya penting. Saudara mesti lihat ini, Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut rupa Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Semua manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, gambar Tuhan, citra Tuhan, image Tuhan, karakter Tuhan sebagai fundamental, dasar dan nilai martabat semua orang. Tidak ada orang yang rendah. Sekalipun kulitnya hitam, sekalipun matanya sipit, sekalipun rambutnya kribo, sekalipun rambutnya jarang, saudara yang kasih. Tidak ada orang yang bercitra rendah. Ini kelompok manusia KW1, lebih mirip Tuhan, atau sama dengan Tuhan. Ini yang mirip-mirip Tuhan. Ini yang jauh, tidak seperti Tuhan, tapi seperti yang lain. Tidak ada, semuanya adalah citra Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan pemberi kehidupan. Pada waktu manusia dikandung, dalam proses konsepsi itu, sampai dia berada di liang kubur, Anda harus tahu bahwa kehidupan itu berarti. Kehidupan manusia itu tidak ternilai harganya. Tidak ternilai. Tak peduli ekonomi kita seperti apa. Itulah sebabnya saudara kita memperjuangkan ini. Bagaimana kehidupan yang bernilai atau yang berharga itu jangan sampai dihancurkan karena malapetaka yang ditimbulkan karena kesalahan-kesalahan kita sendiri. Pastikan bahwa jemaat ini tidak membuang sampah di sembarang tempat, apalagi membakar sampah rumah yang banyak di tempat aliran air, di got. Oh, got yang besar ditaruh. Terima kasih pemerintah kota sudah luar biasa kasih saya sampah yang panjang. Saya bakar sini nanti mengalir sampai di Kampung Solor. Belum tentu. Dia bisa mapet di Kampung Baru, bisa mapet di Konino, dan hanya bencana. Kita melihat bahwa kehidupan itu penting. Nah, realitanya apa? Kalau kita anggap enteng kehidupan, kita buang sampah sembarangan, kita tidak memperhatikan lingkungan yang bersih, kita tidak, saudara, itu semua ada dampak kepada hidup kita. Hidup yang penting tidak berarti Anda masuk kamar doa puasa. No. Hidup yang penting artinya kita mau tahu bagaimana hidup.
menjalankan satu kehidupan yang baik, yang dapat dipertanggungjawabkan. Kehidupan manusia itu tidak ternilai harganya. Berapapun pendapatan saudara, itu tidak mempengaruhi saudara. Gajimu boleh 500.000, tapi nilaimu jauh lebih hebat dari 500 triliun. Kehidupanmu sangat berarti. Itulah sebabnya tindakan yang mengorbankan manusia yang lain demi agama atau kepercayaan tertentu itu dilarang dan itu harus dilawan. Semua orang sama. Nah, karena semua orang sama diciptakan dengan rupa serupa dan segambar ini, maka tanggung jawab kita yang sudah mengerti harus mulai menerapkan ini. Pastikan kalau Anda berkumpul, ketika Anda meninggalkan tempat itu bersih dan nyaman seperti waktu Anda datang. Jangan sampai begitu Anda kumpul semua, langsung ketua panitia, yang bagian sampah 10 orang, tolong datang dulu, ini ada pertemuan baru habis 200 orang, tapi sampahnya dikumpul oleh 10 orang. Di bawah kolong tempat duduknya ada permen, ada tisu, ada masker bekas, bahkan terakhir ada HP, lupa di situ juga, saudara. Nah itu ambil HP-nya, suruh dia ambil sampah saja. Saudara, ingat, kebersamaan manusia serupa segambar dengan Allah, artinya kita membawa cita. Saya tidak uraikan ini panjang lebar, tapi saya ini menekankan kepada Anda sekalian, bahwa kita mari mulai merasakan tanggung jawab kehidupan kita di mana-mana. Saudara lihat, hari-hari ini kalau Kupang mendapatkan kehormatan untuk air muncul di mana-mana, lingkungan tiba-tiba berubah. Sebenarnya itu satu signal bahwa Tuhan melihat Timor, orang Timor sangat dikasihi oleh Tuhan. Amin. Kita diperhatikan, manusia diperhatikan oleh Tuhan. Karena itu kitalah yang menjaga lingkungan. Katakan, saya penjaga lingkungan saya. Amin. Kalau ada anjing orang yang bagus masuk ke lingkungan, saudara pastikan dia pulang dengan selamat. Ada ibu-ibu nyeletuk, oh itu anjing penyakit, sudah hilang. Tapi yang bagus-bagus taruh di belakang saja. Kita jaga lingkungan kita, oke? Dan saya percaya Seroja sudah mengajarkan kita cinta lingkungan dan cinta sesama. Itu penting. Yang keempat, Tuhan dekat dan merupakan tempat perlindungan kita di tengah badai malapetaka yang kita hadapi. Amin. Saya ingat pada malam itu ada satu teman, satu saudara seiman, satu jemaat PLC, dia kirim lagu. Kak John, saya begitu amat sangat takut, tapi saya nyanyi ini, bila tufan badai melanda hidup. Luar biasa. Saya lupa tanya, lu nyanyi dengan suara berapa? Saya lupa tanya. Saudara, tidak masalah apakah masalah itu kecil atau besar. Apakah kita mesti tanggung konsekuensinya? Tapi saudara mesti lihat bahwa kita semua membutuhkan keamanan. Betul ya saudara? Kita sangat membutuhkan keamanan. Makanya Mazmur 121 berkata, aku memandang ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolongan? Pertolongan kita datang dari mana? Tuhan. Sebagai orang percaya, mungkin kita menderita, mungkin kita mengalami dampak dari krisis, dampak dari bencana, dampak dari peristiwa luar biasa yang terjadi, tapi 2 Timotius 1 ayat 7 berkata begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kekuatan itu kuasa, kasih, ketertiban itu sound mind, pikiran yang waras, pikiran yang sehat, sehingga kita masih mampu berpikir yang tepat dalam keadaan yang membingungkan. Bahkan dalam Yesaya 26 ayat 3 bagus ayat ini. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Coba jemaat Tuhan bayangkan bahwa Tuhan menjaga hati kita. Tuhan menjaga perasaan kita, jiwa kita. Tuhan jagai dengan yang namanya damai. Karena kita percaya. Dengan kata lain, kita bisa menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang mengambil damai sejahtera kita, security kita, rasa aman kita. Tapi damai Tuhan sebagai hasil dari sebuah pendekatan kita kepada Tuhan, di mana kita hidup dalam hadirat Tuhan.
Seperti ikan tidak bisa hidup tenang tanpa air atau di luar air. Kita tidak bisa mengalami damainya Tuhan apabila kita tidak punya pendekatan-pendekatan kepada Tuhan. Hubungan yang dekat dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan. Itulah sebabnya saudaraku yang kasih, hidup di dalam air sangat dibutuhkan oleh ikan. Karena airlah yang membuat ikan bisa mengekspresikan kehidupannya. Tahukah Anda bahwa manusia diciptakan serupa dengan Allah dalam konteks bahwa manusia hanya bisa menjadi manusia yang sejati, manusia yang hakikatnya seperti Allah apabila dia berada dalam hadirat Allah. Dia memiliki persekutuan. Hadirat Allah adalah oksigen kehidupan kita. Tanpa memiliki persekutuan yang dekat dengan Tuhan, Anda tidak bisa memiliki damai. Kenapa orang lain bisa memiliki damai di tengah-tengah badai, di tengah-tengah persoalan kesulitan? Karena mereka tahu, bukan saja badai itu tidak selalu panjang. Mungkin saudara heran, kenapa? Banyak juga pengamat heran, karena badai kemarin itu biasanya 1 jam, 45 menit. Tapi kemarin berapa jam saudara yang Seroja itu? 7 jam ya. Tapi sebelumnya sudah ada kan? Sudah datang, sudah mulai jam 12 malam. Sudah lihat. Ada yang WA saya, Kak John, kapan badai berakhir? Di tengah-tengah badai jam 2 malam dia WA saya tanya, kapan berakhir? Orang pikir saya ini peramal cuaca mungkin ya. Bayangkan di tengah-tengah badai masih tanya penatua kapan berhenti. Tapi nggak apa-apa, dia percaya penatua. Kalau penatua bilang berhenti, berhenti kan. Saudara, Anda akan diperhadapkan dengan situasi-situasi yang jauh lebih dahsyat dan kemungkinan-kemungkinan yang kita tidak pernah tahu. Kita tidak bisa membayangkan. Kita baru hanya berapa jam saja tiba-tiba ada air yang baru, ada pulau yang baru, ada sungai yang baru, tempat pemandian yang baru, kolam yang baru, wisata yang baru. Nah Anda bayangkan, kalau 7 hari berturut-turut, saya yakin dunia jadi baru memang. Begitu 7 hari atau 17 hari berarti habis, saudara sadar ketemu Kak John Dede, laut di mana ya? Dia tidak dari Kampung Solo, tidak ada laut nih. Nah, kita tidak pernah tahu. Itu sebabnya hubungan yang dekat dengan Allah dibawa dalam kekekalan. Sekali lagi saya katakan, hubungan yang dekat dengan Allah dibawa ke dalam apa? Karena itu jangan pernah sia-siakan HP suci. Sekarang kan ada kitab suci. Sekarang sih berubah. HP suci. Karena dalam Alkitab ada HP ada Alkitab toh. HP suci saudara. Dengar firman dari situ. Ada kata-kata firman yang baik itu. Bangun hubungan dengan Tuhan. Pakai. Karena kesempatan ini saudara baca ayat baik-baik. Pada saat manusia bilang damai, 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 damai yang datang dari dunia ini. Tiba-tiba malapetaka menimpa mereka. Itulah sebabnya mari kita pastikan bahwa damai kita karena kita dekat dengan Allah. Bukan karena dalam bunker yang anti gempa. Yang kelima, cinta sesama adalah bukti fundamental dari iman kita. Ini prinsip, saudara mesti tahu ini. Cinta sesama adalah bukti dari fundamental iman kita. Cinta sesama. Sesama. Yohanes berkata begini, ayat 34 dari Yohanes 13. Aku memberikan perintah baru kepadamu, kata Yesus, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, saudara, untuk implementasi ini, saudara kasih, kita coba untuk mau wujudkan. Saling mengasihi, saling bisa menolong. Dengan cara apa? Hal-hal praktis yang bisa kita lakukan. Kenapa kita bikin TB Mart? Bukan Tunas Bangsa Mart, Tuhan berkati Mart. Tuhan berkati Mart. TB Mart, itu maksudnya daripada kita, ini kita bikin. Mas, saudara, itu Messi punya, Messi suka aja jampi belanja di situ. No way. Itu keuntungan-keuntungan tuh kita bayar listrik. Dari TB Mart, saudara nikmati AC, itu semua kita pakai karena kita bayar listrik. Karena belakangan ini saudara tidak banyak belanja di sana, maka kita tidak punya dana untuk bayar ambil dari sana. Tapi kita ambil dari yang lain. Tapi kalau 200-300 orang kirim WA, tolong diantarkan. Mungkin saya bisa antar, mungkin John Deere bisa antar. Kenapa? Karena itu bukti kita mau saling membantu. Itu uang nggak pinjam, saudara yang kasih.
Kita tidak, kenapa kita bisa jual murah? Karena uang kita tidak punya, itu uang yang Ibu Messi atur-atur. Kita donasi, kita pakai 200-300 juta belanja TB Mart dari dealer-dealer yang langsung, tangan pertama. Dari Surabaya turun kita beli langsung. Jadi murah, sehingga saudara bisa bikin kios, bisa jual. Nah, itu adalah bentuk kita mengungkapkan ini. Tapi saudara jangan bilang, itu Ibu Messi punya, itu Pak John Dede punya. No, itu TB Mart itu punya kita. Bisa membantu, Anda bisa ambil habis bulan bayar. Kita bisa. Kenapa? Dengan harga yang murah barang yang baik, tapi kita bisa paling tidak kan, kita bisa. Saudara belanja di Glory, saudara minta kurang, tidak akan bisa kurang. Percayalah. Barang yang sama, masker yang sama, beda jauh dengan. Kenapa? Karena kita mau wujudkan, hendaklah kamu saling mengasihi. Kita bukan dengan berkata-kata, tapi dengan nyata. Amin, saudara. Nah, datang support. Ya. Itu. Lalu dapur kota, kita coba. Kemarin dari Jogja sudah ada. Dia, kalau kita bayar semurah-murahnya, dari Jogja punya bayar seikhlasnya. Gak apa-apa. Nanti di Kupang lagi bayar siapa lagi? Nanti ada bayar semaunya. Nanti kalau mereka sudah kita pindah yang lain lagi. Karena VLC selalu 1 mil di depan. Amin. Nah itu apa? Bentuk kita memberkati kota. Makanan yang enak. Memang edukasi kita belum berhasil. Ada 1-2 berhasil. Kalau mereka bilang murah, itu belum berhasil. Kalau mereka bilang semurah-murahnya 5.000, berarti edukasi kita berhasil. Karena semurah-murahnya 5.000, selebihnya Anda beruntung karena Anda yang menentukan harganya. Dan puji Tuhan, ada yang bayar banyak. Bahkan ada yang telepon, ini saya kasih 1 juta, 1 juta lebih, ini saya kasih beras ratusan kilo. Saudara lihat, semurah-murahnya tidak berarti murah, saudara kekasih. Tapi kita mendidik, mengedukasi. Itu bentuk kita mengasihi. Kita tunjukkan. Dapur kota adalah milik VLC. Amin, saudara. Itu bukan milik John Dede dan rombongan. Jangan saudara, weh, lu pesan nasi dari rombongan John Dede kok? Bukan. Nanti kita akan bikin banyak titik-titik dan kita akan bikin schedule. Di titik strat A nanti dipimpin oleh Ibu Sapa, nanti Mas Sapa pimpin di dapur, di bagian jalur Rampetul, di bagian Bolok. Kita bikin sampai mungkin minggu ini kita tambahkan 50% lagi. Ya. Pelan-pelan lama kita ada titik di kota ini. Alkitab berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua. Kita tidak tulis ini saya orang benar, tapi dengan melakukan itu Anda bisa lihat. Itu yang namanya membangun jaringan, membawa benefit, keuntungan kita satu dengan. Nah, ini yang kita lakukan. Ini visi yang sedang kita terapkan. Nah, saudara jangan dulu diam, support, bantu, dukung, dan puji Tuhan banyak yang sudah mulai mengalir bantuan-bantuan itu. Nah, umat Tuhan itu cara kita mengasihi. Ya? Bukan satu praktek yang mengawang-awang saudara yang kasih. Bayangkan kalau saudara disuruh, ayo kalau kamu bikin mempengaruhi dunia seperti Paul Sang, mulai sekarang kamu deklarasi kamu nabi yang ke-27,5. Terlalu berat saudara yang kasih. Dengan hal yang praktis. Kita lihat saudara yang kasih, dalam semua bencana persoalan manusia, orang miskin yang paling susah. Yang paling terdampak orang miskin. Itulah sebabnya gereja kita, saya mengajarkan kita, tunjukkan kasih kita yang sangat sederhana. Oke? Yang mengerti bisa katakan amin? Itu wujud daripada mengasihi cinta sesama. Yang keenam, dengan cepat, kedamaian total. Saudara yang kasih, kedamaian total dan penebusan akhir belum datang. Saudara mesti ingat, ini prinsip. Saudara mesti ingat, ketika saudara bangun rumah, rumah yang kuat, saudara punya rumah sendiri, saudara punya ini, saudara punya motor, punya mobil, punya ini dan itu, saudara mesti ingat, ini belum berakhir. Masih ada kesempatan berikut. Jadi saya jangan sampai takabur dengan semua yang saya punya, semua yang saya bisa hasilkan dengan kekuatan saya, tapi Anda mulai mengasah diri untuk semakin banyak memperoleh berkat-berkat yang Tuhan berikan, semakin tajam kita berpikir seperti Wahyu 22 ayat 20 berkata begini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera, amin, datanglah Tuhan Yesus. Ada peluang kesempatan bahwa Tuhan belum datang. Sebuah peristiwa besar sedang kita songsong. Ini tidak berarti bahwa saat ini kita tidak khawatir tentang apapun. Tapi kita masih ingat ada peluang. Nah, di dalam keadaan yang kita hadapi saat ini, saudara yang kasih, mari kita bergabung di dalam Wahyu 22 ayat 20 ini.
Penggabungan kita dalam Wahyu 22:20 ini adalah kita sadar bahwa kesempatan untuk kedatangan Tuhan. Mungkin saudara melihat di Ambon, mungkin di Papua ada Yesus nampak di atas awan-awan. Ada betul ya saudara? Tapi itu bukan Yesus datang. Oke, kalau itu penglihatan, ya itu penglihatan. Kalau itu penampakan, oke itu penampakan. Kita tidak permasalahkan. Tapi yang kita harus tahu bahwa proses semua yang kita akan hadapi, masa yang tidak tentu, situasi yang mudah berubah-ubah dengan begitu cepat, krisis dalam multidimensi yang akan menyerang manusia dan sedang menyerang manusia, kita harus ingat bahwa pada akhirnya semua akan berhenti ketika Yesus datang kembali. Dan sebelum itu sampai ke sana, maka keadaan yang kita hadapi saat ini, mari kita bergabung dalam satu komunitas, gereja Tuhan yang mempercayai bahwa masa ini hanya bisa kita lewati apabila kita berada dalam satu komunitas yang terikat janji. Kita bergabung dalam satu komunitas yang kita tidak lagi memandang ekonomi dia, status sosialnya, pengaruh politiknya, karunia talentanya sedahsyat apa, kepintarannya sehebat apa, kekayaan sebanyak berapa. Tapi di situ kita sadar bahwa kita adalah satu umat yang sedang menantikan kedatangan Tuhan. Ada yang katakan amin? Di situ kita bergabung, kita menyatu. Dan yang ketujuh, yang terakhir, pengharapan dalam krisis. Katakan, pengharapan saya dalam krisis. Saya ingin baca tulisan ini. Bisa keluar tulisannya? Iman kita ada di dalam krisis menopang kita. Iman menopang kita. Kasih kita kepada Tuhan dan orang lain menyempurnakan kita. Harapan kita mendorong kita untuk maju di tengah kesulitan. Sekali lagi. Saudara perhatikan saya di sini. Saya lihat. Katakan begini. Iman saya menopang dalam kesulitan. Kasih saya kepada Tuhan dan sesama menyempurnakan saya. Pengharapan membuat saya maju dalam kesukaran. Yes. Roma 5 ayat yang kelima berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapanmu tidak akan mengecewakan engkau. Haleluya.